Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvie Dwi Anggraini dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 2022A. Di sini saya akan menjelaskan cara mengerjakan soal UAS yang sudah saya lakukan di hari Jumat minggu lalu dengan dosen pengampu yaitu Ibu Susan. Nah, yang pertama di sini ada soal Arya mengatakan jika diagonal suatu segi 4 membagi 2 sama panjang, maka segi 4 tersebut adalah sejajar genjang. Nah, apakah Anda setuju dengan Arya? Beri argumen jawaban Anda dan berikan gambaran yang bisa membantu jawaban Anda. Jadi, apakah Anda setuju dengan Arya? Jadi, saya setuju dengan Arya. Kenapa? Kan berikan alasan Anda. Kenapanya? Yang pertama, kita gambar dulu, misalkan segi 4. Misalkan ini segi 4 A, B, C, D. Di sini Arya mengatakan jika diagonal suatu segi 4 membagi 2 sama panjang. Jadi ini misalkan titik O. Nah, ini kan tadi jawaban saya, yaitu saya setuju dengan Arya. Nah, kenapa? Karena ketika diagonal ini membagi 2 sama panjang, itu terdapat 2 pasang sudut, jadi sudut. Karena ketika diagonal karena ketika diagonal suatu segi 4 ini saling berpotongan di O ini, maka ada sudut-sudut yang saling bertolak belakang, yaitu sudut apa aja? Sudut DOC dengan sudut AOB dan sudut DOA dengan sudut COB. Nah, karena 2 pasang sudut ini tadi saling bertolak belakang, maka sehingga mengakibatkan sudut DOC ini kongruen dengan sudut AOB dan sudut DOA
DOA ini kongruen dengan sudut COP karena sudut-sudut ini tadi itu saling bertolak belakang. Nah, di sini juga diketahui karena diagonal ini berpotongan dan membagi dua sama panjang, ini juga diketahui bahwa AO kongruen dengan CO dan DO kongruen dengan CO. Nah, berdasarkan yang sudah diketahui, DOC kongruen AOB dan DOA kongruen COB serta AO kongruen CO dan DO kongruen BO, maka berdasarkan postulat sisi sudut sisi segitiga DOC kongruen dengan segitiga AOB dari sudut dari AO kongruen dengan CO, lalu sudut DOC kongruen dengan sudut AOB dan DO kongruen dengan DO. Dan yang akibatnya sudut sudut DOC kongruen dengan sudut BAO. Sudut DOC kongruen dengan sudut BAO. Lalu berdasarkan postulat sisi sudut sisi segitiga DA kongruen dengan segitiga COB dari AO kongruen dengan CO, sudut DOA kongruen sudut COB dan DO kongruen BO. Akibatnya sudut ADO kongruen dengan sudut CBO. Nah, berdasarkan ini anggap aja persamaan 1 per
soal uas. Nah, berdasarkan persamaan 1 dan 2 serta teorema yang berbunyi jika ada 2 garis dipotong garis transversal dan sudut dalam perseberangan komponen, maka 2 garis tersebut sejajar, sehingga DC sejajar dengan AB dan AD sejajar dengan BC. Nah, jadi berdasarkan persamaan 1 dan 2 serta ada teorema yang berbunyi jika ada 2 garis yang dipotong transversal dan sudut dalam berseberangan kongruen. Jadi ini kan sudutnya sudut dalam berseberangan. Itu kan kongruen yang tadi berdasarkan persamaan 1 2, sudut DOC kongruen sudut BAO. Ini kan sudut DOC serta sudut BAO itu termasuk sudut dalam berseberangan juga. Nah, berdasarkan teorema yang berbunyi jika ada 2 garis yang dipotong garis transversal dan sudut-sudut dalam berseberangan itu kongruen, maka 2 garis tersebut dikatakan sejajar, sehingga DC tadi itu kongruen dengan AB dan AD kongruen dengan BC. Nah, berdasarkan definisi dari jajar genjang yang mengatakan jika garis yang berhadapan ini sejajar, 2 pasang garis ini, 2 pasang garis yang berhadapan itu sejajar, maka segi 4 tersebut dikatakan jajar genjang. Jadi apa yang dikatakan Arya itu terbukti benar. Soal yang kedua yaitu buktikan bahwa garis bagi segitiga sama tadi yang melalui puncak segitiga merupakan garis tinggi dan garis berat. Nah, diketahui segitiga ABC sama bagi. Terus garis BS ini merupakan garis bagi segitiga ABC. Nah, buktikan bahwa BS tegak lurus dengan AC atau bisa disebut garis BS ini merupakan garis tinggi pada segitiga ABCD, dan buktikan juga bahwa BS ini merupakan garis berat, misalnya garis berat segitiga ABC, atau menurut definisinya garis berat yaitu di mana depan sudut pada garis berat ini hereditary itu besarnya AS itu sama dengan besarnya CS. Nah, yang pertama dari gambar dan yang sudah diketahui kita bisa menulis yang pertama AB kongruen C. Jadi dari yang
diketahui kalau segitiga ABC sama kaki, maka sisi-sisinya atau kaki dari segitiga ini panjangnya itu sama. Jadi AB kongruen dengan BC. Lalu karena BS ini tadi merupakan garis bagi, maka sudut dari ABS dengan sudut CBS itu kongruen. Nah, jadi sudut ABS kongruen dengan sudut CBS karena BS merupakan garis bagi segitiga ABC. Lalu BS kongruen dengan BS ini karena refleksi. Nah, berdasarkan dari langkah yang pertama, kedua, dan ketiga, maka dapat dikatakan bahwa segitiga ABS kongruen dengan segitiga CBS berdasarkan langkah 1, 2, dan 3, dan postulat sisi sudut sisi. Sisi sudut ABS dan sisi ini yang refleksi. Nah, karena segitiga ABS kongruen dengan segitiga CBS, maka akibatnya yaitu sisi-sisi yang bersesuaian itu kongruen. Jadi AS kongruen dengan CS. Nah, karena AS kongruen dengan CS sesuai dengan definisi garis berat, maka BS ini merupakan garis berat. Yang pertama, yang ini sudah terbukti bahwa BS merupakan garis berat. Nah, yang kedua kita akan membuktikan bahwa BS adalah garis tinggi.
ASB kongruen dengan sudut CSB itu karena akibat dari langkah 4 dari segitiga ABS kongruen dengan segitiga CBS, di mana sudut-sudut yang bersesuaian itu kongruen. Nah, lalu besar sudut ASB ditambah besar sudut BSC itu sama dengan 180 dengan alasan itu merupakan sudut pasangan linier. Nah, di sini dilakukan dari langkah 7 dan 8 itu kita bisa melakukan substitusi. Jadi kan tadi sudut ASB itu sama dengan sudut CSB, di mana sudut CSB ini kan kongruen sama dengan sudut CSB ini kan BSC ini. Maka berarti di sini BSC ini bisa diganti dengan sudut ASB. Jadi 2 kali sudut besar sudut ASB sama dengan 180. Jadi besar sudut ASB atau 180. Sehingga menurut definisi dari garis tinggi dan besar sudut ASB itu 90, maka BS ini lurus dengan SC, sehingga BS juga dikatakan garis tinggi, maka sudah terbukti. Nah, untuk soal yang ketiga, dari titik P di luar lingkaran ditarik garis H sehingga memotong lingkaran di titik Q dan R, dan garis G memotong lingkaran di titik S dan T. Jika PQ dan PS masing-masing merupakan garis eksternal lingkaran, maka buktikan PQ dikali PR sama dengan PS dikali dengan PT. Nah, di sini diketahui atau tulis seperti informasi dari soalnya, yaitu P di luar lingkaran. Jadi ini ada lingkaran, terus P di luar lingkaran dengan ini P. Nah, ditarik garis H, jadi ada garis H yang memotong lingkaran ini di titik Q dan R, serta ada garis G yang memotong lingkaran di titik S dan T. Nah, buktikan PQ dikali PR, PQ dikali PR sama dengan PS dikali PT. Yang pertama-tama kita hubungkan R ke S dan hubungkan T ke Q. Nah, ketika R dihubungkan ke S dan T dihubungkan ke Q, maka akan terbentuk segitiga PRS dengan segitiga PTQ. Nah, selanjutnya kita pandang segitiga PRS dengan segitiga PTQ. Nah, dua segitiga ini tuh menghadap busur yang sama, yaitu busur QS. Maka sudut PRS dengan sudut PTQ itu kongruen karena dua sudut ini merupakan sudut keliling, di mana definisi sudut keliling adalah menghadap busur yang sama. Makanya ini alasannya itu kongruen.
Nah, sudut PLS kemudian dengan sudut PTQ alasannya karena kedua sudut ini merupakan sudut keliling dari lingkaran ini, di mana definisi sudut keliling yaitu sudut yang menghadap sudut keliling merupakan sudut keliling merupakan di mana sudut keliling ini itu mengakibatkan sudut PLS kemudian dengan sudut PTQ ini menghadap busur yang sama. Menghadap busur yang sama. Lalu sudut P ini kemudian dengan sudut P karena refleksi. Nah, dari dua langkah ini, dari langkah 2 dan langkah 3, maka dapat disimpulkan segitiga PLS sebangun dengan segitiga PTQ akibat langkah 2 dan 3. Nah, karena segitiga PLS sebangun dengan segitiga PTQ, maka sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Nah, tadi kan karena segitiga PLS sebangun dengan segitiga PTQ, maka sisi-sisi yang bersesuaian ini besarnya itu sebanding. Jadi PR ini sebanding dengan PT dan PS ini sebanding dengan PQ. Nah, dengan menggunakan perkalian silang, maka didapatkan PR dikali PQ sama dengan PS dikali PT, maka sudah terbukti. Di soal nomor 4 yang A, ini lukislah balok ABCD EFGH dengan bidang frontal ABFE dengan ukuran AB 5 cm, AE 4 cm, BC 8 cm, sudut surut 120 derajat dan perbandingan proyeksinya 2:3. Pertama kita gambar bidang frontalnya itu ABFE. Di sini panjang AB-nya ditulis 5 cm, panjang AE-nya atau BF ini ditulis 4 cm. Lalu kita buat sudut surutnya yaitu 120. Kita gunakan garis bantu.
di sini tuh besar sudutnya kan 90, tapi yang diminta 120. Jadi kita cukup menambah sudut 30 derajat. Nah, ini sudah terbentuk sudutnya. Kita tarik garis karena di sini BC itu 8 cm, tapi yang diminta itu dengan perbandingan proyeksi 2:3. Jadi yang pertama kita tarik garis 8 cm dulu di sini. Di sini kita gunakan garis bantu. Di sini kita bagi garis bantunya menjadi 3 bagian. Kita hubungkan garis bantunya ke panjang garis BC ini yang 8 cm. Karena yang diambil perbandingan proyeksinya 2:3, jadi yang kita ambil yang ini. Jadi ini panjang BC-nya. Ini panjang AD. Kita hubungkan sudut-sudutnya. Nah, kita ambil yang garis AD yang sudah diproyeksi tadi untuk menentukan garis-garis proyeksi yang lain.
Lalu kita hubungkan semua garis-garisnya. Kita tebali pakai spidol. Ini dibuat garis putus-putus karena bidang frontalnya itu ABFE dan bagian sisi yang sebelah sini tidak nampak dari depan. Tinggal kita tulisin abjadnya A, B, C, D, E, F, G. Nah, ini 5 cm, ini 4 cm, dan yang sini 8 cm. Soal nomor 4B, perhatikan gambar prisma ABCDE FGHIJ berikut. Pada prisma ABCDE FGHIJ terdapat titik P, Q, dan R berturut-turut terletak pada rusuk seperti pada gambar di bawah ini. Nah, gambarlah irisan prisma yang terjadi jika dibuat bidang melalui titik P, Q, dan R tersebut. Nah, di sini untuk menentukan irisan prisma itu ada 3 cara, yaitu menggunakan sumbu afinitas, bidang diagonal, dan perluasan bidang sisi. Nah, di sini saya akan menggunakan bidang diagonal. Langkah yang pertama, kita pilih 2 diagonal yang saling berpotongan. Nah, untuk diagonal yang pertama, kita pilih diagonal yang memuat 2 titik dari yang diketahui tersebut. Kita pilih diagonal A, D, I, F. Kemudian diagonal yang kedua yaitu diagonal yang berpotongan dengan diagonal ADIF, yaitu yang kita pilih adalah diagonal BEJG, karena pada diagonal BEJG ini memuat 1 titik ini dan berpotongan dengan diagonal ADIF. Nah, diagonal ADIF berpotongan dengan diagonal BEJG pada garis KL. Ini K, ini L. Kemudian, jadi yang pertama kita
Kemudian kita hubungkan titik P dengan Q pada diagonal yang kita pilih pertama tadi. Kita hubungkan titik P dengan Q sehingga sampai memotong KL di titik misalkan ini O. Nah, setelah itu kita hubungkan titik R ke O sampai memotong rusuk EC. Kenapa kita pilih yang ini? Karena tadi kan diagonal yang kita pilih itu ADIF dengan BECG. Nah, ini yang tadi kan udah ada nih BECG nih. Nah, di titik EC itu belum ada titik, makanya kita hubungkan R ke O sampai memotong titik rusuk EC. Nah, di sini misalkan titik S. Selanjutnya kita pilih diagonal lagi yang berpotongan dengan diagonal ADIF. Karena tadi S ini udah mempunyai titik, kita pilih diagonal CHJE karena memuat titik S dan berpotongan dengan diagonal ADIF. Diagonal ADIF berpotongan dengan diagonal CHJG di M dan N. Ini perpotongannya. Ini M, ini N. Kemudian tadi kan sudah dihubungkan P dengan Q. Ternyata berpotongan dengan garis MN di titik misalkan ini V. Nah, lalu kita hubungkan S dengan V sampai memotong garis HC ini. Karena tadi bidang diagonal yang kita pilih itu CHJE. Jadi kita hubungkan S ke V sampai memotong rusuk HC. Di titik misalkan W. Nah, setelah semua rusuk pada prisma segi 5 ini sudah ada, kita hubungkan semua titik-titiknya. P dihubungkan ke R, R dihubungkan ke W, W dihubungkan ke Q, terus Q dihubungkan ke S, S dihubungkan ke P. Nah, pulpen yang merah ini merupakan bidang iris yang melalui titik PQR. Kita arsir.
3, 4.